Alhamdulillahil karimil mannan dzil tawli wal fadli wal ihsan. Allamal Qur'an, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin wal malikul haqqul mubin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadyihi sara ala nahjihi ila yaumi liqa'i rabbih. Thumma amma ba'd. Para alim ta'zimi, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika para malaikat bingung nyatet pahalanipun. Di tengah hujan kok masih serame ini. Tadi saya berangkat itu agak pesimis tadi. Gegek kula ijen mengke. Ternyata sebanyak ini, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah yang insya Allah mengunduh senyum, mengunduh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Gusti Allah itu kalau hambanya sudah militan begini, ada muawwiqat, ada kendala, tetapi niatnya itu sudah solid, niatnya itu bulat, maka itu diterjang dalam rangka menggapai fadilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, ini sekarang kita sudah mau memasuki setengah Desember yang terakhir. Biasanya langsung marak ada isu tentang mengucapkan selamat Natal. Bentahun tanya terus itu. Padahal juga sudah dijawab terus tanya hukumnya bagaimana. Jadi para jamaah sekalian, sebelum saya masuk kajian inti, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu teladan di segala bidang, termasuk bagaimana beliau merintis daulah atau negara itu yang betul-betul gemah ripah loh jinawi, penduduknya rukun. Bahkan yang senang, yang bahagia, yang tenang, yang aman bukan hanya orang Islam, tapi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka enggak buat negara sendiri, mereka milih gabung pada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu begitu tiba di Madinah langsung merintis negara itu dengan konstitusi namanya Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah. Pertama kali diatur, yang pertama al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan antar orang Islam. Dan yang kedua persaudaraan bainal adyan, antar pemeluk agama. Jadi para jamaah ndak usah ngajari orang Islam tentang toleransi. Sudah itu. Apa yang diatur di situ betul-betul dipilah Pak Bu. Kalau itu bukan urusan syariat, bukan urusan akidah, urusan akidah, itu kita bekerja sama saling menautkan hati kepada orang-orang yang non-Islam, boten nopo-nopo. Bangun menopo selokan bersama-sama, bangun fasum bersama-sama, ya. Kemudian bertetangga baik, berkawan baik, boten nopo-nopo. Kalau bukan untuk urusan akidah syariah. Nah, kalau untuk akidah dan syariah
lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi puncak. Lakum dinukum waliyadin itu artinya apa? Kita saling menghormati. Kalau itu memang pilihan hidup untuk memilih agama atau kepercayaan, saya hargai. Kalau sudah dihargai, ndak usah dicampur-campur kados lotek. Jangan dicampur-campuri. Orang Kristen misalnya, boten sah derek Jumatan, mungkin ndak sandale hilang. Nah, itu orang-orang Kristen tuh bicara ke saya, gimana itu orang Islam? Masa sandal saya ketika saya ikut Jumatan itu hilang? Ya jelas saja hilang. Ya, karena apa? Karena ketika Jumatan sandale mboten diagem. Nah, kalau mereka ibadahnya di gereja itu, ya itu diagem sepatunya. Maka yang hilang itu adalah sepeda motornya. Jadi ndak usah digado-gado begitu. Ndak usah juga buat sensasi atas nama toleransi majelis zikir wonten gereja. Apa kurang tempat apa masjid-masjid kita itu? Paling bagus adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu sudah paling puncak dan itu Al-Qur'an. Lajeng bagaimana soal Natal itu? Apakah itu soal akidah napa mboten? Itu akidah sekali, kepercayaan sekali. Nabi Isa itu meninggalnya di palang salib, disalib, padahal itu dibantah semua oleh Al-Quran. Pertama, bahwa itu putranya Gusti Allah. Laqad kafarol ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa innallaha tsalitsu tsalatsah, Allah itu, Tuhan itu ada tiga. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Kita mengutamakan itu sama saja membenarkan itu. Engkang nomor kalih 5 Desember sangat tidak sepakat. Nalikanipun Sayyidatuna Maryam, ibunya Nabi Isa, itu mau melahirkan, diminta untuk menggoncangkan pohon kurma, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati, supaya apa? Tusakit alaihi rutoban janiyah, menika mengke dawah yang namanya kurma-kurma yang muda tapi setengah matang. Muda setengah matang menika di Palestina sana dan di Jazirah Arab boten wonten kok tumbuhnya atau nopo matangnya itu di bulan-bulan Desember, boten wonten, itu musim dingin. Kurma itu sahabatnya musim panas, cuaca ekstrim, maka menika Juli. Apalagi waktu itu banyak dikisahkan banyak domba yang makan rumput-rumput segar, boten wonten wulan-wulan Desember kok ada rumput banyak. Itu tertutup oleh salju semua, maka tertolak itu 25 Desember. Lalu tanggal apa itu? Itu Kaisar Romawi, Kaisar Konstantin menika mengambil daripada penyembahan Dewa Matra.
itu bukan Nabi Isa. Yang ketiga tertolak adalah Nabi Isa itu meninggal di palang salib. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Nabi Isa tidak mereka salib, tidak mereka bunuh, walakin syubbihalahu, dirubah, dimiripkan orang atau muridnya Nabi Isa yang berkhianat menika, Yudas Iskariot, dikubah wajahnya mirip Nabi Isa, disalib di situ. Maka ini nopo tertolak semua ska akidah. Ya, maka lebih baik panjenengan minta maaf daripada apa? Daripada mengucapkan selamat hari Natal. Ada pengecualian, Pak, Bu, soalan mengucapkan Natal itu. Pak Ustadz, kan sekarang sudah banyak modifikasi. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakan, sami mawon, ada selamat. Memang dapat apa selamat itu? Membenarkan. Ada pengecualian. Pertama, ketika tidak mengucapkan itu dapat madorot, dapat kemadorotan, dapat kebahayaan. Ya, contohnya kita di mayoritas orang-orang Kristen kalau tidak mengungkapkan itu ada hukuman sosial. Maka mengucapkan itu ndak apa-apa sembari ada keingkaran di hatinya. Aku tidak percaya itu. Kedua, kagem pemimpin yang ada rakyat Nasrani di situ untuk menjaga kerukunan. Tapi kalau tidak ada kemadorotan, boten sah. Boten sah kreatif-kreatif. Lakum dinukum waliyadin. Ya, para jamaah sekalian, insya Allah materi saya ini sampai jam 7 atau setengah 8. Nanti sampai mengalir sampai saya diingatkan panitia. Wonten istilah populer dalam agama Islam, baiti jannati, rumahku itu adalah surgaku. Ibu-ibu, bapak-bapak, rumahnya surganya atau bukan? Amin, mudah-mudahan. Ini harapannya. Tentu baiti jannati itu lebih dari sekedar bangunan. Iya, bukan rumahnya mewah megah, lantainya puluhan ya. Nah, itu lajeng langsung baiti jannati, tidak otomatis begitu. Pernah ada saya itu punya teman menika, rumahnya habis terbakar. Wah, rumahmu habis terbakar? Enggak, rumah saya enggak habis. Orang-orangnya masih ada, mereka semua rumah saya. Oh, ternyata rumah itu bukan hanya bangunan, rumah menika institusi. Tetapi kenapa jannati? Mengantar mereka semuanya masuk surga. Para jamaah sekalian, maka ternyata rumah itu lebih daripada bangunan saja. Dan layaknya bangunan rumah yang surgawi menika nggih wonten pilar-pilaripun. Ada tiang-tiangnya, ada rukun-rukunnya. Kalau agama kita menyingkatnya itu 3 pilar, wonten 3 pilar. Yang pertama adalah tiang ta'awanu alal birri wat taqwa. Di situ kepala keluarga kemudian dibantu oleh pasangannya, mereka berdua, kemudian para anggota keluarga menika saling bahu membahu, saling kerjasama solid dalam rangka menapa? Bekti kalian Gusti Allah. Jadi etosnya menika bahu membahu, mboten dewe-dewe. Itu kenapa
sangat dicintai yang namanya pernikahan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dipastikan itu berjamaah. Dan inna yadallah, inna barokatallah, barokah Gusti Allah, pertolongan Allah menika ma'al jamaah, kalau kita bersatu padu. Tapi kagem nopo? Apa yang mau dituju dalam rangka kita bekerja sama menika? Apa itu? Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi rumah itu harus punya narasi utama, yaitu ku. Ku itu artinya jagalah dirimu, antisipasilah jiwa-jiwamu, dirimu, wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu itu dari api neraka. Itu tujuan utama kita berkeluarga. Kalau tidak ada tujuan bagaimana Pak Bu? Kalau tidak ada tujuan dipastikan boten wonten makna, gersang. Kenapa rumah tangga sekarang cerai? Buka sosmed dikit cerai. Ini cerai. Ya. Karena boten wonten tujuan bersama. Tapi kalau sudah ada tujuan bersama, ku angfusakum wa ahlikum naro, itu bermakna luar biasa. Oh, saya dalam rangka masuk surga itu ada partner, ya, ada kolega, ada yang membantu saya luar biasa. Jadi para jamaah sekalian, nah itu kalau tidak punya tujuan itu begitu, hampa, gersang, mengke karam. Kenapa? Orang nek mboten wonten tujuan menika itu ndak penting jalan. Ya kan? Coba kalau ndak ada tujuan tuh jalan tuh nggak penting, nggak mau kemana-mana. Maka para jamaah sekalian, ya, dalam menikah itu ku angfusakum wa ahlikum naro. Maka Kanjeng Nabi itu menyampaikan adegan yang paling dicintai Allah itu apa? Ketika bapak-bapak ketika wungu duluan itu membangunkan ibu. Ibu juga sebaliknya kalau bangun dulu bangunkan. Itu di waktu sahur. Nek mboten tangi dos pundi diciprati banyu. Nek mboten tangi, ya ampun ember Bu. Mengke duka. Nggih. Jadi para jamaah sekalian, kalau tidak ada narasi nopo, tidak dihidupkan tujuan bersama ini, itu kemungkinan pisah jalanipun nggih ageng. Tetapi kalau kita punya tujuan bersama, insya Allah ya bagaimana kita bahu membahu menika itu kuat sekali. Bagaimana kita berjariah bersama-sama. Karena Pak Bu, yang bisa membantu menika kaidah nggih. Yang paling bisa membantu adalah pada saat yang sama itu adalah orang-orang yang paling bisa menghambat. Bapak punya ngerentek, aku pengen wakaf, aku pengen sedekah jariah, aku pengen santuni orang yatim duafa. Ibu-ibu bisik, Pak butuhe sih akeh. Kapan butuhe mandek menika? Nah, butuhnya banyak itu tadinya tidak kewetu. Kewetunya ketika ada ngerentek berarti ujian, ibu-ibu. Maka para jamaah wonten Quran kan diwanti-wanti, jangan sampai istrimu, suamimu, anakmu jadi musuhmu dan jadi fitnahmu. Jadi ujian. Jadi kenapa jadi ujian? Menghambat ketaatan itu tadi. Maka kalau suami atau istri punya niat yang mulia, didukung. Kenapa didukung? Makin semangat. Jadi malaikat yang mendukung. Ampun tadi minal jinnati wan nas, dari orang
dan dari jin itu menghembuskan menika. Wis Pak butuhe akeh engko wae. Ya. Ya, dan para jamaah jangan menganggap suami itu dewa. Itu juga penting. Ya, suami itu manusia. Jangan dianggap dewa. Nek dianggap dewa ora tahu salah. Apapun didukung saja. Oh kata Pak Ustadz kok didukung kok. Tak dukung. Suami ndak ke masjid ya. Didukung. Nah, ini juga adegan-adegan sinetron. Ini ibu-ibu ini nonton sinetron kan suka begitu, Bu. Ada adegan suami ngimami keluarganya wonten griya. Lipat tingkatan lebih afdol, maka didorong. Nah, ini kalau baik sebetulnya peran istri mendukung tadi ya, mendukung itu tidak semua membenarkan. Ya, kalau suami tidak ke masjid dinengke, nah itu bagus Bu, bagus. Ngopo Ibu kok meleru? Nah, kira-kira kenapa Pak? Nah, ya itu ibu saya itu Pak Jarot tuh kalau ndak ke masjid itu didiamkan sampai apa? Sampai datang sholat lagi dan ke masjid lagi. Itu kalau cuma zuhur nggak ke masjid kan asar damai lagi sih. Kalau isya, nah repot nih kok. Semalaman sampai pagi baru itu betul saya ndak. Orang yang paling ndak menarik kalau adzan tiba ini ibu kula. Allahu Akbar, lagi enak-enak di meja makan. Ayo masjid. Saya tahu Bu ini belum rampung majelisnya. Ora masjid. Ya, jadi itu mendukung itu tidak membenarkan 100% mboten. Mendukung itu bagaimana Allah ridho, ayo didorong. Ayo taat. Ayo sama-sama taat. Kalau satunya, karena kenapa? Berpasangan, satunya lalai, satunya itu mengingatkan. Ya, pasangannya yang ingat itu atau insaf mengingatkan yang lalai dan sebaliknya. Itu para jamaah sekalian. Maka harus bercita-cita kita itu masuk keluarga, masuk surga satu keluarga. Di Quran mereka diiming-imingi. Saged mboten reuni menika. Ingat ya Bu, Pak, reuni ini mboten nonton kuburan. Jadi nanti kalau pengen ngempal malih, Bapak Ibu nanti di kuburan satu liang. Mboten saged. Saged mboten satu liang terus ngempal malih. Mboten, itu kan perasaan kita saja. Ya. Nah, sekarang sudah ketemu lagi ya Pak ya dengan Ibu rumangsanipun awake dhewe. Yang betul bagaimana? Kalau sama-sama solih, sama-sama mendukung, sama-sama taat, dipastikan saged ngempal melih di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha, jannah-jannah yang banyak itu mereka memasuki pintu-pintunya. Waman sholaha, dan yang soleh-soleh di antara siapa? Abaihim, bapak-bapaknya, bapak, datuk, kakek, canggah sampai ujung-ujungnya. Ya. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya, lajeng wa abnaihim, anak turunnya. Ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat jadi resepsionis. Bapak Ibu kalau masuk hotel kan resepsionisnya ganteng, wangi, ya, ramah kan, senengnya luar biasa nggih. Nggih. Yang enggak ngerasakan enggak apa-apa Bu, nanti di surga ngerasakan. Malaikat ganteng-ganteng bercahaya luar biasa, panjenengan itu
diselamati luar biasa. Ya, dan itu nikmat yang luar biasa. Masuk surga satu keluarga. Itulah baiti jannati. Lajeng yang kedua wonten menapa? Pilar yang kedua. Pilar yang pertama tadi ta'awun. Nah, sebelum kita itu ta'awun, ya, itu ada tahap-tahap. Pertama ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, dikenali pasangan kita itu. Lebihnya apa, kurangnya apa. Lebihnya disyukuri, kurangnya ditoleran, tetapi kurang yang kemudian berdampak pada ketaatan, ayo ditambal bareng-bareng. Itu tugasnya pasangan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua setelah dikenali, tafahum. Ta'aruf, tafahum. Apa tafahum itu? Dipahami, dikuasai. Lajeng setelah itu bisa ta'awun, bisa bekerja sama. Harus kompak, harus satu suara. Yang kedua para jamaah sekalian, wonten namanya pilar birrul walidain. Bekti kalian wong tua. Ini ternyata bukan soal akhlak, Pak Bu, ini bukan soal akhlak, ini soalan akidah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sayang pada anak, harus nasihati, nak bektiyo marang wong tua. Bukan untuk kita, bukan kita gila hormat, boten. Bukan kita gila bekti, mboten. Tetapi apa? Kita sayang anak. Kenapa Pak Bu? Begitu anak menika bekti kalian waktu jalannya lapang luar biasa. Hidupnya mboten kedungsal-dungsal. Lancar betul hidupnya itu. Ya. Kenapa? Ridho Rabbi fi ridhol walidain. Ya, ridho Gusti Allah itu ada pada ridho orang tua. Mbok arpo Pak Bu, orang itu ahli ibadah luar biasa. Qaimul laili, malam terjaga luar biasa, tegak bercahaya. Lalu shaimun nahar, puasa di siang hari. Nek boten bekti itu seperti Alqamah. Kalian Kanjeng Nabi sakratul mautnya susah karena orang tuanya tidak ridho, itu mau dibakar orangnya itu. Nek kowe masih nggak dapat ridho orang tuamu, maka hubungan yang spesial sekali itu bapak anak. Ya, birrul walidain itu luar biasa hubungannya. Ya, jadi betul bahwa karomah fadilah itu tidak jauh-jauh di rumah kita. Exactly in your house. Betul-betul di rumah kita. Itu sakti luar biasa. Sok di situ wilayah kebun kurma. Nah, ketika kecil itu gelidike Raja Mak. Jadi kalau punya anak gelidik itu rata-rata gelidiknya pun telas ketika kecil. Besarnya insya Allah sukses. Nah, jadi sabar mohon Pak Bu. Itu ibunya baru masak digelimpangke ke tanah. Baru nyuci baju masukkan ke kalen, ke selokan. Sampai sabar, tapi nyupotonya saya. Wah nak,
Ibu nih ya Allah nak, mudah-mudahan jadi imam Masjidil Haram. Kedadian Bu ternyata. Luar biasa. Di tengah kampung seperti itu ternyata bukan hanya imam, jadi jadi kepalanya imam Masjidil Haram. Yang suaranya serak-serak nih kalau Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Niru aja plegak-pleguk kula. La haula wala quwata illa billah. Jadi dalam surat Luqman nggih menika isyaratipun. Apa itu? Jadi orang tua itu kalau perlu ngungkit mboten napa-napa. Jadi semua amal menika saged batal kalau kita ngungkit. La tubtilu shadaqatikum, jangan batalkan amalmu bil manni dengan banyak ngungkit. Ya, tetapi yang boleh ngungkit dua. Pertama orang tua, yang kedua guru. Mboten napa-napa. Kalau orang tua itu oleh Quran dijelaskan sedemikian rupa, ya, diungkit mboten napa-napa, wis tak gedhekke. Wis tak susoni, nek kowe lara trimo bapak wae, trimo ibu wae. Ndak apa-apa diungkit, ndak hilang. Apalagi dalam rangka mengarahkan supaya anak itu birrul walidain. Kenapa? Kembalinya ke mereka sendiri. Kembalinya ke mereka sendiri. Ya, terlalu banyak sukses menika. Bahkan yang tidak memeluk Islam sekalipun kalau mereka itu memuliakan orang tua, ya, kok mboten nate bantah orang tua, itu betul-betul sukses itu. Ya, kalau yang tidak iman ya suksesnya hanya dimensi dunia mawon, tapi kalau iman dunia dan akhirat. Ya, la haula wala quwata illa billah, sampai Kanjeng Nabi itu membuat Sayyidatuna Aisyah itu tersinggung dan cemburu, tapi cemburunya bukan sama ibu-ibu, sama pemuda. Nabi habis perang ngetok ngriya, assalamualaikum, waalaikumsalam, ana dayohku ora? Dayoh? Iya, yang berkulit belang. Kulit belang itu nalika semono dianggap sebagai kutukan. Tersinggung, berhari-hari perang kok pulang yang ditanya justru dayoh. Kudune aku, ya. Tapi Kanjeng Nabi menyampaikan khairul qurun Uwais Al-Qarni, sebaik-baik abad orang-orang yang hidup adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kalau kita lihat kisahnya menika Pak Bu, sederhana, mboten moncer sivine, mboten kathah. Napa? Cuman ibunya menika ngreneng. Napa ngreneng menika? Ya ngreneng. Itu Uwais mboten ndak ada di situ. Ibunya bilang, kok aku pengen kaji ya. Uwais terus dengar itu karena pengen memuliakan ibu, lihat nengok sakuku rata ternyata. Ya, lajeng nengok dompetnya diwolak-walik nggih kotong. Lajeng napa? Ya sudah, asetku menika saya belikan lembu alit pedet. Tiap hari pedet itu dimakani di lereng gunung, ya diberi makan, sore harinya diangkat ke atas. Selama 2 tahun, nih sapi 2 tahun nggih lumayan deh. Sampai seorang orang itu nyampaikan, oh wong edan niki. Nek ora wong edan wong howeng. Orang yang stres gitu. Ya, untuk apa itu ngangkat lembu itu sebesar itu? Ternyata itu shaping the muscles. Itu membentuk otot luar biasa sehingga bisa nggendong ibunya dari Yaman ke Mekah 2 bulan. Cobi Pak, bapak-bapak nih saged 2 bulan gendong ya luar biasa. Tapi kalau gendong sesaat seperti yang di film-film nih saged. Tapi kalau gendong 2 bulan luar biasa. Ya, dan setelah itu jatuh air mata ibunya, kemudian bersyukur
kemudian keluar dari lisannya yang sederhana menika, berkatilah anakku ini. Sebetulnya yang dinantikan itu, Bu. Kita memuliakan orang tua, kita inisiatif, kita berseni-seni untuk apa? Untuk membahagiakan orang tua sampai keluar. Mudah-mudahan rizkimu lancar, mudah-mudahan uripmu apik berkah. Itu yang diharapkan sebetulnya. Maka birrul walidain itu shortcut menuju surga. Bukan hanya Sayyidah Aisyah yang cemburu, sahabat-sahabat lain nggih cemburu. Dipanggil Umar, Ali, nek kowe ketemu jamaah haji seko Yaman, ya pastikan dua hal. Namanya Uwais itu. Pertama, mintakan doa untuk hajat-hajatmu. Yang kedua, mintakan ampun. Padahal amalannya birrul walidain. Jadi sebesar kita itu mengikram orang tua, memuliakan orang tua, sebesar itulah fadilah Allah itu pada kita. Jadi para jamaah sekalian, ndak usah bosan dan ndak usah canggung, ndak usah kelu untuk menyampaikan pada anak kita, nek kowe gelem uripmu apik, bektiya karo wong tua. Karena orang tua itu nyampaikan mubah saja. Mubah itu hal-hal yang boleh, jadi wajib. Kok jukoke beras ya le, angkatno beras, jadi wajib. Kalau orang tua yang minta, ya kecuali tadi orang tua minta supaya kita bermaksiat. Kata Allah apa? Kalau itu bukan orang tua, kita perangi. Maksa-maksa kita bermaksiat. Kalau orang tua, napa? Fala tuti'huma. Ya, sekedar ndak usah ditaati, tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bekti. Jangan orang tua itu beda pandangan. Sak menika Bu, Pak, luar biasa. Praktek uququl walidain, namanya durhaka kalian wong tua, luar biasa sekarang marak. Ada ibu-ibu itu, saya punya santri, itu saya keluarkan gara-gara menapa? Melototi ibunya sampai ibunya takut. Melotot begini sampai ibunya takut. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu padahal dosa besar, uququl walidain menika. Durhaka kalian orang tua. Nggih. Ya, jadi para jamaah sekalian, apalagi di zaman sekarang. Nggih. Saya ingat sekali para ulama menyampaikan menika sampai apa? Kalau tadi maksa-maksa kita syirik aja tetap harus berbuat baik. Nah, sekarang baru belajar ke beberapa ustadz, pulang-pulang nuding mbokne, nuding bapakne, kowe sesat, kowe bid'ah, kowe iki, meninggalkan itu tidak dibenarkan sama sekali. Banyak sekarang anak-anak yang menceramahi orang tuanya, bentak-bentak orang tuanya dalam bingkai agama atau dengan dalih agama. Ingkang ketiga para jamaah sekalian, menika adalah tarbiyatul aulad, mendidik. Jadi kenapa orang tua itu berhak untuk mendapatkan doa? Jadi kita itu ketika sudah meninggal masih mengalir pahala menika. Salah satunya dari doa anak-anak kita. Kenapa? Karena tarbiyah. Jadi mboten gratis menika. Mboten gratis doa itu. Wa qur rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah mereka berdua. Kalau sayangi berarti sudah meninggal. Almarhum rabbirhamhuma. Tetapi apa? Kama rabbayani, karena mereka berdua sudah mendidikku. Soghiro, ketika aku kecil. Di situ menyampaikan para jamaah sekalian bahwa pendidikan terpenting mereka mboten jenjang-jenjang nih mboten. Jenjang pertama yang paling penting pendidikan keluarga, paling penting. Ini sudah terbukti luar biasa. Ya, jadi bukan apa kita memasrahkan sekolah yang mahal-mahal terus kita tidak mendidik, mboten. Pendidikan yang paling penting itu pendidikan di rumah. Al ummu madrasatun, ibu itu madrasah.
Idza a'dattaha, kalau ibu-ibu ini baik, a'datta sya'ban tabibal a'raq. Engkau sudah mempersiapkan generasi yang mulia, generasi yang kuat. Ibu-ibu luar biasa perannya. Jadi para jamaah sekalian, harus dipastikan sekolah-sekolah yang berjenjang ini, saya enggak mengatakan boten penting, boten, tapi tidak lengkap. Fondasinya harus di rumah. Sinten ingkang mengenalkan Gusti Allah? Ya, siapa yang mengenalkan Gusti Allah itu? Itu orang rumah. Ya, siapa yang mengenalkan syariat Allah? Itu juga orang rumah. Jadi para jamaah sekalian, ini penting sekali ya. Anak-anak kita ini aset. Dan anak-anak kita ya harus dididik. Kenapa para jamaah? Tidak mungkin anak itu, dan ini pendidikan yang salah. Saya ingat sekali dari pakar pendidikan menika mengatakan, seburuk-buruk, kalau sebaik-baik sudah banyak yang bahas. Tapi seburuk-buruk cara mendidik itu adalah dengan cara tidak mendidiknya. Napa dijarne wae. Oh udah, nanti biar nemukan jalannya sendiri. Hati-hati itu orang tua kalau udah berkata begitu. Harus ada pendidikan. Nabi Adam begitu diciptakan, belum masuk surga itu dididik sama Allah dulu. Wa 'allama Adamal asma. Kanjeng Nabi dididik. Ya, luar biasa sekali. Jadi para jamaah sekalian harus dididik. Apa dididik? 3. Pendidikan rumah yang tidak bisa diganti yang lain-lain. 3. Pertama akidah. Akidah itu tauhid ya. Gusti Allah dikenalkan terus ya, supaya Gusti Allah yang pertama dan segalanya. Jangan yang hidup itu dalam rangka menggapai ridho Gusti Allah. Yang kedua adalah syariah sholat. Coba Bu, Pak, dramatis sekali. Kanjeng Nabi, ini bapak, seorang bapak, meninggalkan Nabi Ismail yang masih merah, lajeng istrinya di situ ijen 2 orang di jazirah Arab itu tetumbuhan boten wonten ingkang tukul. Kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, diperintahkan Gusti Allah ninggalkan anak bojo di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali, which means artinya boten wonten toyo. Doanya apa? Ya Allah kasih rezeki gitu. Tapi apa itu? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya mereka pertama kali sholat. Kalau sholatnya tertib, sholatnya ajak, sholatnya istiqomah, semua teratur. Hidupnya teratur. Maka yang kedua terjadi, waj'al af'idatam minan nas tahwi ilaihim. Nanti kalau ada orang yang merapat, ya Allah, tolong hatinya yang sayang pada mereka. Yang ketiga baru warzuqhum minas samarat. Ya Allah, beri mereka rizki supaya mereka itu bersyukur. Jadi supaya datang semua ini, sholat dulu. Doanya Nabi Ibrahim buat keturunannya enggak itu? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, makanya para jamaah ya, sholat itu di Quran sudah sering sekali. Muru auladakum bisolah. Ayo anakmu paksa sholat. Ya. Wastobir alaiha, harus kekeh. Sholat harus kekeh, harus nomor 1. Supaya spiritualnya nyambung kalian Gusti Allah, hidupnya luar biasa, sukses gemilang insya Allah. Jadi para jamaah sekalian, nah ini aset yang luar biasa. Aset kita itu adalah anak kita. Ketika kita tidak ada, maka anak-anak kita yang melanjutkan. Dan para jamaah, tidak usah diikrarkan. Anak itu tidak usah mengikrarkan dia mau amal soleh atas nama siapa, itu otomatis langsung bapak ibunya kena jariahnya, otomatis. Ya, bapak ibunya kena luar biasa, maka harus dididik. Ya, dan peran orang tua itu luar biasa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
setiap anak itu lahir dalam fitrah, maka orang tua yang bisa merubah apakah dia itu jadi Yahudi, au yunasironihi jadi Nasrani, atau dari jadi Majusi. Maka para jamaah sekalian, terakhir akhlak. Akhlak itu di rumah, adab itu di rumah, diajarkan jujur. Bapak Ibu tahu Abraham Samad nomor mboten? Abraham Samad itu mantan ketua KPK. Ternyata latihan kejujurannya bukan di sekolah tapi wonten griya. Waktu itu Abraham Samad itu senang ngumpulkan kapur-kapur warna yang gogrok menika, kecil-kecil, dibawa pulang. Ibunya sidak, "Opo iki Abraham?" "Ini petilasan dari kelas." Ora oleh nek dudu wekmu, ora oleh dijupuk. Oh, ternyata pendidikan akhlak itu dari rumah. Kita empati, ibu-ibu sekarang ngemasi baju untuk ke Sumatera, anak-anak melihat itu juga mendidik empati, peduli dengan yang lain. Itu juga luar biasa. Nah, begitu mereka terbentuk kepribadian yang dahsyat, insya Allah mereka bisa seimbang dunia dan akhiratnya. Insya Allah menjadi aset berharga, paling berharga untuk kita. Ketika kita mati, tidak butuh uang, tidak butuh apa, tapi waladin solih yada'u lahu. Ada anak yang solih senantiasa mendoakan orang tuanya. Monggo yang mau tadi saya diminta untuk memberi kesempatan pertanyaan, tanya jawab. Syaratnya cuma satu, jangan susah-susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wonten ing badhe tanglet sisi selatan, monggo Bapak. Ada? Belum? Ibu-ibu monggo wonten ing tanglet, angkat tangan. Sebutkan nama, alamat, NIK. Ada? Oh, nggih, Ibu. Nuwun sewu. Tak lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Intini, jamaah dari Karanglo Argomulyo. Mohon tanya Pak Ustadz, saya itu keluarga saya banyak yang Nasrani. Kemudian saya punya teman baik juga Nasrani, yang karena saya ini untuk persiapan nanti mengisi sawalan, itu tanggalnya sudah ditetapkan. Latihan diantaranya tanggal 25 Desember. Pas yang membimbing itu, yang punya gamelan itu adalah Bapak Ibu teman saya yang Nasrani. Diminta untuk datang. Terus biasanya kita kalau datang itu teman-teman bawa snack, bawa lawuh. Untuk hari itu kami tidak boleh semua dari teman saya yang Nasrani itu yang membimbing, mendidik kita berlatih untuk budaya mengisi sawalan, Pak. Tapi orangnya baik, orangnya toleran. Terus apakah kami makan makanan yang disediakan itu boleh disediakan mereka? Pas itu Natalan, Pak. Tapi dia orangnya baik. Kemudian kita misalnya mau mengucapkan saja, bukan Natalan, saya memang tidak pernah mengucapkan, hanya selamat berlibur dan selamat bersukaria. Bolehkah? Mohon petunjuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada lagi? Masih ada lagi? Dua pertanyaan lagi, nggih. Ada lagi? Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz. Ya tadi sebenarnya yang mau saya tanyakan tentang masalah Natal tadi itu. Ucapan-ucapan itu seperti tadi yang diutarakan Pak Ustadz tadi kan memang bertahun-tahun kok. Tapi tadi ada sebelum Bapak menjelaskan itu kalau demi madharat ini kula ajeng niku protes masalah. Selama ini kan para pemimpin nggak termasuk kategori ulama ya. Kados Gus Dur yang zaman jadi presiden, apa yang kalian niku mantan ketua MUI, wakil presiden.
menawi wulan Natalan yo tetep ngucapke ngoten lho. Sing ajeng kula tangletke niku, tapi pun terjawab alhamdulillah niku. Sing ping kalih anu Pak, niku masalah baiti janati niku, rumahku surgaku. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya, rumahku surgaku niku napa mboten berpengaruh mangke ditafsirke penafsiran bahwa rumahku surgaku mangke yo tidurnya nyenyak jadi lupa waktu itu. Nah, ini pripun solusinya? Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jawab dulu atau satu lagi? Perkenankan saya jawab dulu, nanti saya lupa Siap. enggak buat Iya, catat. iya. Ibu Masya Allah Tabarakallah diundang Syawalan, di situ mayoritas Kristiani, yang mengundang dan mengikram semua juga Kristiani. Itu diminta datang. Pertama tadi dihidangkan makanan, ya kita makan, itu tidak ada kaitannya dengan akidah. Lajeng yang kedua adalah untuk meminimalisir selamat berlibur, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Itu juga salah satu mungkin ya bentuk minimal kita itu berinteraksi baik dengan mereka ya. Enggak apa-apa Bu, betul. Selamat berlibur, jadi bukan selamat Natalnya, tidak ada kaitan dengan Natal, itu luar biasa. Yang kedua tadi sudah terjawab. Yang pertama tadi soal pemimpin menika, nggih, karena pemimpin itu punya pengaruh yang besar. Jadi ketika tidak mbageke tadi itu punya potensi untuk friksi, untuk furqoh ya, dan ketidakstabilan. Jadi ketika mengucapkan itu menghindarkan dari madharat. Yang kedua tadi soal baiti jannati tapi disalah tafsirkan. Mengaten, surga itu, surga tentu tidak ada surga di dunia mboten wonten. Tetapi surga itu nanti di akhirat. Kalau kita tarik di dunia maka tidak sama dengan akhirat. Kalau surga di akhirat itu soal menikmati. Soal menikmati, soal panen, soal akses rekening-rekening yang sudah ditabung di dunia yang dirupakan oleh nikmat Allah yang banyak sekali. Sementara surga di di dunia itu Allah sering gunakan surga. Contoh raudhah menika. Ma baina baiti, antara rumah Allah yang sekarang jadi makam Rasul, wa mimbari, dan mimbarku, itu raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Tapi kalau kita lihat di sana tidak ada yang akses, wah napa sungai dari susu mboten wonten ya, sungai dari arak mboten wonten, alal aroik di atas ranjang-ranjang mboten wonten. Tetapi di sana semuanya khusyuk, doa, sholat ya, berkali-kali istighfar yang banyak, baca Quran. Nah, jadi surga di dunia itu justru amal solih, taat kalian Gusti Allah, kalian berbekal sebanyak-banyaknya. Itu justru surga yang sejati. Jadi bukan surga yang seperti menikmati mereka ya, menikmati yang penting aku ayem, tentrem ya, tidak peduli kanan kiri. Nah, mereka engkang membedakan gitu. Nah, salah satu surga, taman surga di dunia adalah majelis ilmu. Nah, di sini kan para jamaah sekalian boten